pupuk subsidi ya? Iya. Iya. Di mana beli pupuknya ini Pak? Nebusnya di mana? Nebusnya di Pengecer. Pengecernya nama kiosnya apa? Udah 2 Putra. Udah 2 Putra. Oh di sini. Iya. 2 Putra. Berapa harga subsidi yang dibeli? Harga subsidi Kalau untuk urea berapa? Bapak belinya berapa? 120 120 Iya. yang per sak. satu sak. 120 per satu sak ya. Iya. Kalau untuk yang MPK 130. 130 per sak. Itu diantar sampai ke tempat atau ngambil sendiri? Ngambil sendiri. Ngambil sendiri Iya. 120. Di situ kami sempat mewawancarai seorang petani dan itu menyampaikan ke kami bahwa pembelian pupuknya itu sampai 130.000 per sak. Nah, di situ kami tanya apakah itu terima di tempat atau petani yang mengambil sendiri. Dari hasil komunikasi kami, ternyata petaninya mengambil sendiri, bukan terima di tempat. Kami dari Pupuk Indonesia punya komitmen atas penyaluran pupuk bersubsidi dengan prinsip 6 tepat. Ya, salah satunya adalah tepat harga, di mana kita menghimbau kepada seluruh pengecer atau kios binaan kami untuk menjual harga sesuai dengan HET. Jika memang ditemukan pengecer atau kios yang menjual di atas HET, kita biasanya melakukan sanksi administrasi hingga pemecatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mas Nursan dari TI nih untuk Pulau Sumbawa. Jadi sebelumnya saya harus menyampaikan hasil monitoring kami beberapa waktu lalu itu dari Kabupaten Sumbawa sampai dengan Kabupaten Bima. Nah, dari hasil monitoring dan evaluasi terkait penyaluran pupuk dan pestisida itu kita ngambil sampel beberapa kios. Di situ kami sempat mewawancarai seorang petani dan itu menyampaikan ke kami bahwa pembelian pupuknya itu sampai 130.000 per sak. Nah, di situ kami tanya apakah itu terima di tempat atau petani yang mengambil sendiri. Dari hasil komunikasi kami, ternyata petaninya mengambil sendiri, bukan terima di tempat. Terkait hal itu, apa yang bisa Mas Nursan sampaikan terkait beberapa hal untuk harga head, kemudian yang pertama harga head, yang kedua monitoring teman-teman sendiri yang ada di Pulau Sumbawa. Kami dari Pupuk Indonesia punya komitmen atas penyaluran pupuk bersubsidi dengan prinsip 6 tepat. Ya, salah satunya adalah tepat harga, di mana kita menghimbau kepada seluruh pengecer atau kios binaan kami untuk menjual harga sesuai dengan HET yang tertuang dalam Permentan nomor 10 2022 dan Permendak nomor 4 tahun 2023. Jika memang ditemukan pengecer atau kios yang menjual di atas HET, kita biasanya melakukan sanksi administrasi hingga pemecatan. Maka dari itu kami himbau kepada seluruh petani, jika menemukan kios yang menjual di atas HET atau tidak sesuai dengan Permendak nomor
nomor 4 tahun 2023. Mohon dilaporkan ke kami Bu untuk pembinaan lebih lanjut. Untuk selanjutnya teman-teman dan dari PI sudah melakukan pembinaan secara berkelanjutan, yaitu dengan memasang papan nama pengecer resmi dan papan harga eceran tertinggi di masing-masing kios. Maka dari itu kami himbau sekali lagi kepada petani, jika menemukan atau mengetahui pengecer yang menjual di atas HET, mohon segera dilaporkan ke kami dan kita akan segera menindak atau menegur secara administrasi atau hingga pemecatan. Baik, terima kasih untuk penjelasan itu terkait dengan HET. Nah, di samping itu juga bagaimana pengawasan dari pupuk Indonesia sendiri, karena pupuk ini sangat seksi, kemudian seringkali menjadi hal yang sangat bagus untuk baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah, menjadi perbincangan yang memang benar-benar bagus untuk dikomunikasikan. Nah, terkait dengan hal itu, pupuk ini kan ada beberapa pupuk itu ada pupuk subsidi, kemudian ada non subsidi. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan terkait dengan adanya HET ini? Apakah itu ada klarifikasi, mungkin ada kesepakatan atau apakah ada penelusuran ke bawah ke petani sehingga ditahu betul di mana posisi dari harga HET yang berbeda dengan yang seharusnya. Terima kasih Bu. Sekali lagi saya menjelaskan Bu, kalau misalkan petani tersebut mengambil pupuk sendiri langsung di kios, itu akan digunakan dengan harga HET yang sudah pemerintah tentukan. Tetapi kalau misalkan petani meminta pengecernya untuk mengantarkan ke ladang ataupun ke ketua kelompok taninya, itu sesuai dengan kesepakatan tapi tidak melebihi dari kesepakatan yang sudah dibentuk oleh kios dan petani itu sendiri. Baik, sejauh ini memang dari bahasa yang disampaikan, kalau kita mendengar dari petaninya ada lebih, maksudnya ada lebih, tetapi di situ di saat kita bertanya terkait bukti itu tidak bisa diberikan. Seperti apa dari Kalau dari monitoring kita sendiri, kita biasanya pengecekannya di nota penebusan petani. Nah, di situ biasanya pengecer selalu menulis nota penebusan petani. Jadi setiap petani itu datang, dia selalu membawa fotokopi KTP dan nanti dari pengecernya membuat nota penebusannya petani. Itu. Nah, nota yang ada di penebusan petani tersebut sesuai dengan harga HET yang sudah tertempel di masing-masing kios. Mungkin yang terakhir ya Mas, ini kaitannya kita ketahui bersama bahwa akan ada aplikasi yang namanya Infobers, di mana di situ pupuk yang dibeli petani baik yang berkelompok, kolektif maupun sendiri, itu nanti harus KTP, kemudian pupuknya difoto dengan open camera. Nah, di situ apakah di NTB sudah akan dimulai atau baru di beberapa provinsi? Kalau sementara ini terkait Infobers di beberapa provinsi sudah mulai implementasi menggunakan Infobers. Tapi harapan kita dari Pupuk Indonesia sendiri, saya berharap di NTB ini segera untuk diimplementasikan Infobers, karena saya lihat
dari implementasi di beberapa provinsi yang sudah mengimplementasikan e-Bookers, saya rasa e-Bookers lebih langsung tepat sasaran ke petaninya. Jadi petaninya datang sendiri ke kios dengan membawa KTP aslinya, dan nanti setiap transaksi dari kios sendiri itu melakukan foto dengan pupuk sesuai dengan petani itu menembus beserta KTP yang dimiliki petani.